Santo Agustinus. Siapakah Santo Agustinus? Agustinus lahir pada tanggal 13 November 354. Ayahnya bernama Patricius dan ibunya Monica. Pada saat Agustinus dan saudara-saudaranya lahir, Patricius ayahnya masih seorang yang kafir. Tetapi, walaupun dia adalah satu-satunya orang kafir dalam keluarga itu, ia tidak pernah mengekspresikan keberatannya terhadap agama Kristen yang diyakini oleh Monica dan anak-anaknya. Dan berkat kesabaran ibu Monica dan doa-doanya, pada tahun 370, Patricius dibaptis sesaat sebelum ia meninggal. Agustinus adalah seorang anak biasa yang tidak berbeda dengan kebanyakan anak usianya. Ia termasuk anak yang nakal, suka berbohong, dan mencari alasan agar bisa lari dan menghindar dari tugas belajar. Perjalanan hidup Santo Agustinus penuh liku-liku. Agustinus menolak kerinduan ibunya untuk mengikuti Kristus. Ia lebih memilih pandangan hidup ayahnya yang lebih terbuka. Di sekolah ia menganut agama Manikea, percaya antara baik dan jahat, tetapi tidak mengakui adanya Tuhan. Ia mengikuti gaya hidup bebas dan melakukan banyak dosa. Setelah 10 tahun terombang-ambing dalam filsafat yang berbeda-beda, akhirnya ia menyadari kebenaran. Krisis batin Agustinus memuncak. Tentang krisis batinnya itu Agustinus berkata, "Ada taman di tempat kediaman kami. Kesanalah aku terbawa oleh kegelisahan hatiku. Ke tempat tak seorang pun mengganggu pertarungan hatiku. Ke tempat tak seorang pun akan mengganggu pertarungan dahsyat yang telah kuadukan dengan diriku sampai kesudahannya. Dalam pergolakan kebimbanganku itu, kucabuti rambutku, kupukul-pukul dahiku, kudekap lututku dengan jari-jariku yang jalin menjalin." Di taman itu, pada suatu hari musim panas tahun 386, Agustinus memeriksa seluk-beluk jiwanya yang masih tersembunyi. Maka terdengarlah olehku suara yang datang dari rumah tetangga. Suara itu berkata dengan nada bernyanyi dan sering diulang-ulangi dengan suara anak laki-laki atau perempuan. "Ambillah, bacalah. Ambillah, bacalah." Bukuku pegang, kubuka dan kubaca dalam hati bab pertama yang kulihat. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Setelah semua itu, Agustinus dengan sahabatnya pergi menemui ibunya, menceritakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Tentu, Ibu Monica sangat bersukacita dan merasa menang. Agustinus berjumpa dengan Uskup Ambrosius. Ia mendengarkan khotbah Uskup Ambrosius yang menggugah hatinya dan membuatnya tercengang. Akhirnya, Agustinus mengikuti beberapa rangkaian pembelajaran untuk persiapan pembaptisan dan sakramen inisiasi lainnya, yang saat ini disebut dengan masa katekumen. Pada malam Paskah tahun 387, Agustinus dibaptis oleh Uskup Ambrosius dan merayakan sakramen inisiasi lainnya. Namun beberapa waktu setelah peristiwa pembaptisan Agustinus, Ibu Monica jatuh sakit akibat demam yang tinggi. Agustinus bersama saudaranya Navigius setia menemani dan mendoakan ibunya. Dan karena demam terlalu tinggi, Ibu Monica akhirnya meninggal dunia. Itulah sepenggal riwayat pertobatan Agustinus dari seorang penjual kata-kata menjadi seorang berita sabda Allah. Beberapa waktu setelah pembaptisannya, Agustinus ditabiskan menjadi seorang imam dan selanjutnya menjadi uskup di Milan. Sampai dengan saat ini, hidup dan tulisan Santo Agustinus mempunyai pengaruh yang besar dalam sejarah kekristenan. Pengakuannya menyatakan kelemahannya, surat dan khotbahnya menyatakan kekuatan Kristus.
pengabdian dan pertobatannya menjadi teladan hidup yang mulia bagi para pengikutnya dan semua umat beriman. Tahapan-tahapan hidup Santo Agustinus merupakan tahapan-tahapan iman dalam perjalanan 7 sakramen Gereja Katolik.